Baik, yang pertama, apa itu hukum perbankan? Jadi, hukum perbankan merupakan bagian dari hukum ekonomi yang mengatur lembaga perbankan, kegiatan usaha, hubungan hukum dengan nasabah, serta pengawasan oleh otoritas terkait. Menurut Profesor Dr. Haji Budi Abdullah, hukum perbankan merupakan keseluruhan norma hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam praktik perbankan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Lalu, kedudukan hukum perbankan dalam sistem hukum nasional. Yang pertama, sebagai instrumen yuridis untuk mendukung stabilitas keuangan. Menurut Yustianti, fungsi hukum perbankan mencakup perlindungan nasabah dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sedangkan, menurut Tarigan, hukum perbankan berkaitan erat dengan perlindungan nasabah sebagai pihak yang lebih lemah dalam kegiatan transaksi. Selanjutnya ada ketentuan mengenai jenis dan usaha bank menurut regulasi perbankan di Indonesia. Ketentuan mengenai jenis dan usaha bank menurut regulasi perbankan di Indonesia telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK serta Bank Indonesia. Hal ini dibuat untuk memastikan bahwa bank beroperasi secara sehat, aman, dan sesuai dengan peranannya dalam perekonomian nasional. Selanjutnya ada jenis bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang pertama ada Bank Sentral atau Bank Indonesia. Bank Indonesia ini mengatur kebijakan moneter, menjaga stabilitas mata uang, dan mengawasi sistem perbankan. Lalu ini bukan bank bisnis, melainkan otoritas pengendali sistem keuangan. Yang kedua ada bank umum. Di bank umum mereka memberikan jasa lalu lintas pembayaran, menerima simpanan giro dan deposito, serta memberikan kredit jangka pendek. Contohnya Bank Mandiri, BRI, BCA, dan BNI. Yang ketiga ada Bank Perkreditan Rakyat atau kita kenal dengan BPR. Di BPR mereka beroperasi secara konvensional atau syariah dengan lingkup bisnis terbatas. Mereka tidak menerima simpanan giro, tidak melakukan transaksi valuta asing atau usaha perasuransian, dan fokus pada tabungan, deposito berjangka, dan kredit untuk usaha kecil dan masyarakat lokal. Ketentuan selanjutnya ada di pembatasan usaha. Dalam Undang-Undang, BPR dilarang melakukan perdagangan valuta asing dan menghimpun dana giro. Lalu bank umum harus memenuhi batasan dalam penyaluran kredit dan investasi untuk menjaga kesehatan dan stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya ada peran OJK. OJK berperan untuk mengawasi permodalan, manajemen risiko, kepatuhan regulasi, serta kesehatan bank. OJK juga berwenang dalam memberikan sanksi administratif, membatasi aktivitas bisnis, atau bahkan mencabut izin operasi bank jika terjadi pelanggaran. Lalu apa tujuan regulasi perbankan di Indonesia? Tujuannya yaitu untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab. Lalu untuk mendukung fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan melindungi masyarakat. Untuk yang selanjutnya ada prosedur dan mekanisme perizinan bank. Tahap pertama ialah pengajuan permohonan yang mana calon bank mengajukan permohonan ke OJK harus melampirkan rencana bisnis seperti strategi, proyeksi keuangan, analisis pasar. Kemudian ada profil pemegang saham yang meliputi latar belakang, pengalaman, dan sumber dana. Lalu ada struktur organisasi dan dokumen pendukung lain seperti izin lokasi, bukti aset, dan dokumen hukum. Untuk tahap kedua, ada evaluasi permohonan. OJK melakukan evaluasi meliputi kelayakan finansial seperti analisis rasio keuangan, proyeksi pendapatan dan pengeluaran, kemudian kelayakan manajerial seperti kompetensi dan pengalaman manajemen, dan kepatuhan regulasi seperti modal minimum, struktur kepemilikan, dan persyaratan lain. Untuk tahap ketiga adalah pemberian izin, yang jika disetujui, OJK akan memberikan izin usaha bank umum seperti melakukan kegiatan perbankan, kemudian izin kegiatan usaha tertentu seperti perbankan syariah dan produk investasi,
dan ketentuan tambahan seperti pelaporan secara berkala dan standar operasional. Untuk tahap keempat adalah pengawasan dan pemantauan, yang mana setelah izin diberikan, bank akan diawasi oleh OJK dan BI melalui pelaporan berkala, audit dan inspeksi, dan penanganan masalah. Untuk yang selanjutnya, ada 3 tahapan utama dalam perizinan bank. Yang pertama adalah perizinan pendirian, yang mana calon pemegang saham pendiri wajib menyampaikan dokumen rencana bisnis, struktur kepemilikan, dan bukti kemampuan finansial. OJK akan melakukan fit and proper test terhadap calon pengendali dan pengurus bank. Yang kedua ada perizinan kegiatan usaha. Setelah pendirian bank disetujui, bank harus mempersiapkan infrastruktur internal, sistem manajemen risiko, dan kesiapan operasional sebelum diberi izin untuk beroperasi secara penuh. Kemudian yang ketiga ada perubahan status kelembagaan. Perubahan seperti konversi dari bank konvensional ke bank syariah atau sebaliknya akan memerlukan persetujuan OJK dan penyesuaian izin usaha. Oke, kita lanjut ke sistem pengawasan dan pembinaan perbankan. Jadi, awalnya itu sistem pengawasan dan pembinaan bank itu berada di bawah Bank Indonesia. Tetapi setelah banyak krisis perbankan yang merugikan masyarakat, fungsi pengaturan dan pengawasan dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui Undang-Undang OJK. Tujuannya agar pengawasan lebih independen, terintegrasi, dan efektif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Oke, setelah sistem pengawasan dan pembinaan perbankan jatuh ke tangan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, OJK sendiri memiliki kewenangan. Itu yang pertama, memberikan izin bagi pihak yang ingin mendirikan bank baru. Lalu, setiap bank yang ingin memperluas jaringannya harus mendapatkan persetujuan dari OJK. Lalu, OJK juga menilai kelayakan pemegang saham, direksi, dan komisaris bank. Lalu, jika bank tidak sehat atau melanggar ketentuan atau tidak mampu memenuhi kewajiban, OJK dapat mencabut izin operasionalnya. Lalu, OJK juga berwenang untuk memastikan bank punya kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, lalu mengawasi agar bank memiliki kecukupan modal untuk menanggung resiko. Lalu, OJK juga mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan keuangan dan operasional secara berkala. Lalu, terkait kehati-hatian bank, OJK juga bank wajib mempunyai sistem pengelolaan resiko yang sesuai standar OJK. Dan juga bank harus dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan independen, serta adil sesuai aturan OJK. Kita lanjut mengenai pengaturan hukum transaksi keuangan dan juga perlindungan nasabah. Perlindungan nasabah diantaranya, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap transaksi, menjaga kerahasiaan dan keamanan data nasabah. LPS atau lembaga penjamin simpanan harus menjamin simpanan nasabah jika bank gagal. Yang terakhir ada OJK mengawasi agar standar operasional bank tetap aman. Yang saya sebutkan tadi memiliki dasar hukum. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang prinsip kehati-hatian, keamanan, dan kerahasiaan data. Lalu ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang jaminan simpanan nasabah saat bank gagal. Yang ketiga ada regulasi dari OJK tentang perlindungan konsumen dan standar keamanan perbankan. Setelah kami menyampaikan materi tadi, kami juga memiliki studi kasus. Kasus tersebut mengenai kasus dugaan pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek yang menyeret nama Nadiem Makarim. Bermula dari program penyediaan laptop untuk sekolah pada periode 2019-2022 dengan nilai anggaran mencapai 9,9 triliun. Sejumlah mantan staf khusus dari Kemendikbudristek tersebut telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan. Nadiem Makarim sendiri sempat diperiksa pada 23 Juni 2025, tetapi hanya sebagai saksi, di mana ia menegaskan tidak mentolerir praktik korupsi, serta mengklaim pemilihan Chromebook ini dilakukan demi efisiensi, mengingat
perangkat tersebut 10-30% lebih murah dibanding dengan laptop sistem operasi lain dan sudah diaudit oleh BPKP dengan hasil distribusi lebih dari 90%. Namun, hasil penyidikan oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang karena spesifikasi teknis proyek disusun sedemikian rupa sehingga hanya cocok untuk Chromebook. Setelah Nadiem dilaporkan beberapa kali bertemu dengan perwakilan Google Indonesia, pada 4 September 2025, Kejagung atau Kejaksaan Agung akhirnya menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dan menahannya selama 20 hari. Akibat praktik tersebut, negara ditaksir mengalami kerugian sekitar 1,98 triliun atau setara lebih dari 115 juta dolar Amerika Serikat. Kasus ini kemudian menjadi sorotan besar karena melibatkan mantan Menteri Pendidikan yaitu Nadiem Makarim. Lalu apa dampaknya dalam hukum perbankan? Kasus tersebut bisa memunculkan potensi TPPU atau tindak pidana pencucian uang, lalu meningkatkan peran pengawasan bank dalam transaksi pemerintah, lalu adanya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi pengelolaan dana publik, potensi gangguan stabilitas keuangan negara yang melibatkan sistem perbankan. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa hukum perbankan adalah bagian dari hukum ekonomi yang memberikan kepastian hukum, perlindungan nasabah, dan menjaga kestabilan sistem keuangan. Bank di Indonesia juga dibedakan menjadi bank sentral, bank umum, dan BPR. Dengan regulasi ketat untuk menjamin kesehatan sistem keuangan, prosedur perizinan bank juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia melalui tahapan pendirian, izin usaha, dan pengawasan berkelanjutan. OJK juga berwenang mengatur kelembagaan, kesehatan, dan aspek kehati-hatian bank. Sedangkan Bank Indonesia berfokus pada kebijakan moneter dan stabilitas pembayaran. Pelindungan hukum bagi nasabah diatur dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, dan juga regulasi OJK. Meski masih memiliki keterbatasan sehingga perlu penguatan pada regulasi tersebut.